orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Uluslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati, karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, petunjuk kompas kehidupan dari kitab 1 Tawaris 10. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, bagian ini mencatat mengenai kematian Saul, raja pertama orang Israel. Saul dan anak-anaknya Yonatan, Abinadab, Malkisua ketika berperang dengan orang Israel, mereka kalah dan mati. Sedangkan Raja Saul sendiri bunuh diri ketika seluruh pasukan tidak dapat menahan kekuatan musuh. Mereka sangat terdesak. Akhirnya Saul memutuskan untuk bunuh diri. Ya, sangat tragis apa yang dialami raja pertama orang Israel itu. Penulis memasukkan cerita ini karena mengajar benar
orang-orang yang pulang dari pembuangan Babel untuk tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Ia mengakhiri hidup dan kekuasaannya. Anak-anaknya, tentara Israel, tidak berdaya mempertahankan kerajaan. Saul mati dan sangat dinista oleh musuh-musuhnya. Orang Filistin yang sangat bersyukur kepada para dewa-dewanya. Mereka anggap dewa-dewanya yang memberi kemenangan. Juga mengenai berita kepada seluruh rakyat tentang kekalahan Israel. Dicatat juga mengenai sikap orang-orang Yabesi Gilead yang berani mengambil mayat Saul dan anak-anaknya dari daerah Filistin, lalu menguburkan dengan cara terhormat di daerah Yabesi. Mereka melakukan ini karena mengingat jasa Saul dalam kehidupan mereka, tercatat di 1 Samuel 11. Lalu dicatat juga bagaimana Tuhan tidak mendengar doa seruan umatnya Israel, sehingga mereka mengalami kekalahan telak. Tuhan meninggalkan mereka, sehingga yang terjadi adalah penistaan, kekalahan besar. Ini menjadi peringatan bagi orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel, agar jangan lagi hidup memberontak kepada Tuhan. Jangan lagi hidup tidak taat kepada Tuhan. Jangan lagi hidup tidak setia kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang menjadi penolong bagi hidup umatnya, pembela bagi umat. Pelajaran ini juga penting bagi kita pada masa sekarang. Apapun yang terjadi, kita ingat bahwa Tuhan tahu jalan hidup umatnya. Tuhan mau kita setia, taat setiap hari mengikuti petunjuknya. Kalau kita berdosa, cepat mengaku, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jangan keraskan hati sebelum Tuhan murka dan meninggalkan kita. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan dengan sungguh-sungguh, dan lakukan perintah Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah petunjuk untuk kita hidup benar. Dan doa orang benar itulah yang didengar Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, saudara-saudara, untuk menjadi orang-orang yang hidup percaya, taat, dan setia apapun yang terjadi sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Immanuel. Amin.